Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 6 Juli 2026, dengan berita utama. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui juara Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri usia 21 yang digelar sebagai ajang seleksi pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Berita selengkapnya disampaikan Johanna Bara. Berita pertama. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani. Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam cita-cita Presiden dan menjadi salah satu program prioritas Presiden. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari. Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional. Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025
Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita selanjutnya, Ketua DPRD TTU Christoforus Evi ST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Keva Mananu beberapa waktu lalu. Laporan Stef Kosat. Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni, maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD TTU selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo FST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandrone Soko dan langsung masuk ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo Evi menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Keva Mananu sebelum meninggal dunia. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik. Pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Nah, jadi saya sudah menjelaskan semua. Jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke Rumah Sakit Leona dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Ya. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi, sehingga akibat dari itu Dr. Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien, padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani, sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter dia malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman Bapak-Bapak saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang dokter itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ica bersama keluarga dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara Dr. Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata
nyata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini. Padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigit pisah. Jadi kepada saya dokter itu menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan. Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Pepote membenarkan bahwa 3 anggota DPRD TTU, yakni Trencius Lesakar, Nobertus Tubani, dan Veronica Laka juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kev Manado sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California. Desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Laporan Maslan Bao. Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan. Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga. Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah. Rencana kalau pepaya sudah berhasil, maka kita akan mencoba untuk menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Alor. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan. Berita selanjutnya, Taman Pendidikan Al-Quran TPA Al-Amin di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kabupaten Ende telah diresmikan pada Sabtu 4 Juli 2026. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi ruang pembinaan generasi muda agar tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan semangat toleransi. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Wula. Peresmian TPA Al-Amin dihadiri Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri, Ketua Duke Jakarta Haji Ishak Marsuki, Ketua Yayasan Timur Bangkit
Peduli Abdul Rahman Sumbi serta mantan Bupati Ende Haji Jafar Haji Ahmad. Hadir pula Camat Ende Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri mengatakan peresmian TPA Al-Amin menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja di Ende. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap derasnya arus informasi digital yang mempengaruhi perilaku generasi muda. Ia menilai anak-anak saat ini memerlukan pendampingan agar mampu memilah informasi yang benar sekaligus membangun karakter yang baik. Karena itu, TPA Al-Amin diharapkan menjadi tempat pembinaan yang menanamkan kesadaran akan pentingnya ilmu agama sejak dini. Tasuri menegaskan pemahaman agama yang benar akan melahirkan generasi yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Baik, alhamdulillah hari ini ya, tanggal 4 Juli 2026 sudah kita resmikan TPA Al-Amin. Harapan kami bahwa apa yang menjadi concern masyarakat dengan tidak terbendungnya informasi yang ada, kemudian perilaku atau kebiasaan anak-anak yang sudah mulai tidak berorientasi pada keilmuan, ini mulai pelan-pelan ditata. Dan harapan kita bahwa para pengurus. Sementara itu, Ketua Duke Jakarta Haji Ishak Marsuki menjelaskan dukungan terhadap pembangunan TPA Al-Amin merupakan bagian dari komitmen organisasi diaspora Ende di Jakarta dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lembaga itu menjadi sarana belajar Al-Quran yang bermanfaat sekaligus terus mendapat dukungan donatur untuk pengembangan ke depan. Diaspora Ende yang ada di Jakarta. Nah, konsen kita itu adalah untuk bisa membangun, untuk bisa kolaborasi untuk semua masyarakat Ende yang ada di Jakarta untuk bisa meningkatkan, terutama khususnya dalam hal sosial dan kesejahteraannya. Dan juga kita akan juga melakukan selain di Jakarta, kita juga akan melakukan berbuat sesuatu untuk kota Ende atau Kabupaten Ende. Ishak menilai fasilitas belajar yang nyaman akan mendorong anak-anak lebih tertarik mempelajari Al-Quran di tengah tantangan penggunaan media sosial yang semakin besar. Dengan bekal agama yang kuat, ia berharap para santri memiliki karakter baik dan kesiapan menghadapi masa depan. Sementara itu, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli Abdul Rahman Sumbi mengatakan TPA Al-Amin dirancang bukan hanya untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi juga membina mental, akhlak, serta menambah wawasan santri. Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa dengan peresmian ini maka mulailah babak baru kita untuk pembinaan generasi muda, khususnya di bidang agama. Jadi untuk pembinaan mental mereka, akhlak mereka agar. Abdul Rahman mengatakan dalam program jangka pendek 6 bulan, santri ditargetkan mampu membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan dalam jangka panjang mereka dipersiapkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti MTQ serta memperdalam pemahaman nilai-nilai Al-Quran. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Berita terakhir. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri usia 21 yang digelar sebagai ajang seleksi, pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga berprestasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Alfred Senggi. Saya buka kejuaraan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tenis Meja Beregu 2021 di Grand Arena Kota Kupang dari tanggal 4 sampai 7. Suasana semarak mewarnai pembukaan kejuaraan provinsi tenis meja beregu putra-putri U21 tahun 2026 di Gedung Pusat Pembinaan Tenis Meja Grand Arena Force of Pupil Kota Kupang. Defile 9 kontingen kabupaten kota, pembacaan janji atlet dan janji wasit, serta pembukaan resmi oleh Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur yang mewakili Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menjadi penanda dimulainya persaingan atlet-atlet muda terbaik Nusa Tenggara Timur dalam merebutkan tiket menuju pembinaan prestasi PON tahun 2028. Kita semua.
Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri U21 yang digelar sebagai ajang seleksi, pembinaan, sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Sebanyak 34 atlet terbaik terdiri dari 22 putra dan 12 putri dari 9 kabupaten kota bersaing di Gedung Pusat Pembinaan Tenis Meja Grand Arena Force of Pupil Kota Kupang. Kejuaraan dibuka secara resmi di hadapan jajaran KONI, pengurus provinsi PT MSI, pelatih, wasit, dan para atlet yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ketua Panitia Benyamin J. Naurani dalam laporannya menjelaskan kejuaraan provinsi Kejurprov U21 tidak hanya bertujuan menentukan juara, tetapi juga memetakan kualitas teknik, taktik, mental bertanding, serta membentuk talenta pool atlet muda sebagai fondasi menghadapi kejuaraan nasional hingga PON 2028. Kejuaraan ini sekaligus menjadi arena praktik bagi para wasit yang baru menyelesaikan pelatihan tingkat provinsi, sehingga kualitas penyelenggaraan pertandingan terus meningkat seiring persiapan NTT menjadi tuan rumah PON bersama Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2028 akan menjadi tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 dan cabur tenis meja sebagai salah satu cabur yang dipertandingkan pada event PON, maka diperlukan persiapan-persiapan yang matang, khususnya dalam ketersediaan calon-calon atlet tenis meja yang dapat mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Pengurus Provinsi Pengprov PTMIC Nusa Tenggara Timur, Dr. Anus Marsianus Jawa, menegaskan prestasi hanya dapat diraih melalui komitmen, disiplin, dan latihan yang berkesinambungan. Di tengah keterbatasan anggaran PT SMI tetap berupaya menghadirkan mantan atlet nasional untuk memperkuat pembinaan teknik atlet-atlet muda daerah. Harapan saya atlet-atlet muda kita tetap berlatih secara baik, secara konsisten. Terkadang ada satu kejuaraan mereka juara, mereka stop. Soal konsistensi itu paling penting untuk berlatih. Itu atlet-atlet yang konsisten dan punya komitmen, saya yakin dia akan bisa bersaing nanti. Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alphonse Theodorus, mengajak seluruh insan olahraga menyukseskan PON 2028 tidak hanya dari sisi prestasi, tetapi juga penyelenggaraan, administrasi, pertumbuhan ekonomi, dan promosi wisata. Menurutnya, PON merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Nusa Tenggara Timur kepada seluruh Indonesia. Saya memberi pesan untuk semua. Jadikan momentum kejuaraan provinsi ini sebagai upaya kita untuk mempersiapkan diri, baik dari diri kita dan pengurus mempersiapkan diri bagaimana penyelenggaraan PON nanti di 2028. Jadikan momentum ini sebagai langkah cepat untuk memperbaiki apa yang kurang pada kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, jaga kebersamaan. Olahraga itu tidak akan bertumbuh kalau tidak ciptakan satu tim. Kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Beregu Putra-Putri U21 tahun 2006 menjadi langkah nyata membangun regenerasi atlet petenis meja andalan yang mampu membawa Nusa Tenggara Timur berprestasi dan tampil kompetitif pada PON 2028 maupun ajang nasional dan internasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai pondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri U21 yang digelar sebagai ajang seleksi pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih. Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.